Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Guru Darkuts Dr. Fahmi, insyaallah nanti akan menyusul dalam forum kita ini. Yang kedua Bapak Mujahidin yang pada kesempatan sore hari ini akan menyampaikan sedikit materi atau sharingnya terkait dengan kepemudaan dan kira-kira kalau bahasanya Pufadis Pemuda Indonesia ke depan. Dan para hadirin yang hadir secara offline di Camping Sulaiman ataupun yang mengikuti di channel Facebook, YouTube, Instagram Coach Dr. Fahmi, selamat bergabung, selamat menikmati. Semoga kehadiran kita semuanya pada sore hari ini menambah hasanah keilmuan dan kemudian menjadi referensi yang mampu membangkitkan, yang mampu menggerakkan, dan mampu menjadi batu bata untuk kita semuanya sebagai anak bangsa untuk memajukan dan memuliakan bangsa kita tercinta. Selamat datang Pak Presiden. Bapak dan Ibu semuanya yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Saya beberapa waktu yang lalu membaca sebuah buku yang ditulis oleh Bu Sri Mulyani. Sangat luar biasa. Jadi ternyata ada sebuah pemikiran besar dan mendasar menyongsong 100 tahun Sumpah Pemuda dan 100 tahun Indonesia Merdeka atau 1 abad Indonesia Merdeka, di mana kondisi saat ini bangsa kita yang kita cintai ini mengalami sebuah kondisi yang sangat luar biasa yang disebut dengan bonus demografi. Sebuah kondisi di mana generasi produktif atau kalau boleh saya katakan generasi milenial dan Gen Z itu mendominasi pada saat sekarang. Dan yang menjadi tantangan adalah bahwa bangsa kita yang sudah mendekati 100 tahun kemerdekaannya dituntut untuk semakin memiliki daya saing atau competitiveness dibandingkan negara yang lainnya. Saya cukup kaget membaca sebuah hasil riset yang dikeluarkan oleh salah satu lembaga internasional yang menyebutkan bahwa Indonesia itu ranking inovasinya itu adalah ranking ke-87 dari 127 negara. Dan kita di bawah dari semua negara yang ada di Asia dan bahkan Asia Tenggara. Ini kan sebuah potret bahwa sebenarnya hari ini bangsa kita yang mengalami bonus demografi yang hampir seluruh sebagian besar penduduknya itu adalah usia produktif, belum mampu memiliki competitiveness, belum mampu memiliki daya saing. Salah satunya adalah dalam bab inovasi. Padahal kalau kita lihat, kalau kita telisik, kalau kita telusuri mendalam bahwa inovasi itu miliknya anak muda. Kita tahu bersama bahwa dalam seluruh sepanjang sejarah umat manusia, dari mulai zaman sebelum Nabi, bahkan masa Nabi, bahkan sebelum kemerdekaan bangsa kita, bahkan menjelang kemerdekaan dan hari ini, semua sejarah peradaban manusia itu selalu diisi oleh para pemuda. Mereka yang terkenal dengan critical thinking-nya mampu mendrive semua pikiran-pikiran cemerlangnya untuk kemudian menjadikan sebuah tatanan masyarakat, bangsa dan negara itu menjadi makmur, adil dan beradab. Kita tahu bersama teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah SWT, menjelang kemerdekaan bangsa kita tahun 1945, kaum muda di Indonesia itu berkumpul, berinteraksi, mengadu pikiran, mengasah pikiran, ya, memutuskan sesuatu hal yang kemudian itu bukan sesuatu hal yang gampang begitu. Dan itu ternyata bisa. Dan kita menyadari betul bahwa sekali lagi dalam seluruh proses sejarah yang terjadi di bangsa kita ini adalah pemuda yang menjadi penggeraknya. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya yang insya Allah dirahmati Allah SWT, 100 tahun bangsa Indonesia merdeka tahun 2045 atau orang menyebutnya sebagai Indonesia emas. Banyak peneliti, banyak periset memprediksi bahwa
nanti bangsa kita itu akan berada pada sebuah posisi keberlimpahan atau disebut dengan high income country, di mana penduduknya itu nanti memiliki pendapatan per kapita sekitar 23.000 dolar US dollar, atau kalau dibagi itu sekitar pendapatannya per kapita 27 juta per bulan. Yang hari ini pendapatan bangsa Indonesia itu per kapita sekitar 3 dolar, 3,8 dolar atau sekitar 4 juta. Padahal kalau kita lihat di pelosok-pelosok desa mungkin masih ada yang berpendapatan 500.000, 700.000, 1 juta dan seterusnya. Artinya dari 3,8 dolar menjadi 23 dolar per kapita sesuai dengan prediksi para pengamat di negeri ini, itu membutuhkan sebuah tantangan yang sangat luar biasa. Dan tentu kalau kita menghitung Bapak Ibu semuanya yang insya Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala 100 tahun Indonesia merdeka atau kurang lebih sekitar 24 tahun lagi ya kira-kira, atau mungkin sekitar beberapa puluh tahun lagi, yang mengisi di ruang-ruang publik, yang mengisi di ruang-ruang pemutus kebijakan itu adalah generasi yang hari ini disebut dengan generasi milenial atau generasi Gen Z. Yang itu adalah kita semuanya yang mayoritas pada sore hari ini hadir secara offline di Camping Sulaiman, dan kita dituntut untuk memiliki kompetensi dan kemudian kapabilitas untuk menyongsong itu. Tidak bisa membayangkan jika kemudian hari ini yang mayoritas adalah generasi muda, kalangan milenial dan Gen Z tidak memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk kemudian mereka siap dalam mengisi 100 tahun Indonesia Merdeka tahun 2045 nanti. Siapa yang nanti akan memimpin bangsa kita? Siapa yang nanti akan mendrive pikiran-pikiran besar bangsa kita? Siapa nanti yang akan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan khasanah budaya bangsa yang kita sudah junjung bersama sejak bertahun-tahun yang lalu? Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya yang insya Allah dirahmati Allah SWT, sudah tepat kita semuanya sebagai generasi muda, kita harus sering berkumpul, kita harus sering mengasah pikiran, kita harus sering kemudian mengasah gergaji ketajaman pikiran kita, agar kita semuanya bisa memberikan kontribusi terbaik kita kepada bangsa dan negara kita, sehingga kita masing-masing diri kita ini dari rumah kita masing-masing kita bisa melahirkan generasi yang nanti siap untuk mengisi di ruang-ruang publik, baik itu swasta, baik itu pemerintahan, baik itu entrepreneur, baik itu pendidikan, baik itu keagamaan, semuanya bisa kita isi dengan orang-orang yang memang hati, jiwa, dan raganya adalah untuk bangsa Indonesia tercinta. Kurang lebihnya saya mohon maaf mewakili seluruh pengurus Nusantara Gilang Gemilang pada sore hari ini, mendoakan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan kesuksesan. Kita semuanya diberikan kemampuan untuk kemudian terus berpikir dan berupaya untuk menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang maju dan berdikari di negerinya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.